Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Terhadap Program Komputer. Kita lihat dari contoh studi kasus ya. Sebagai satu langkah maju dalam upaya memberantas pembajakan perangkat lunak di Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Oktober 2001 lalu memutuskan bahwa PT Pancaputra Komput Indo, HM Komputer, HJ Komputer, dan Altek Komputer yang beralamat di Mangga 2, Jakarta telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa keempat dealer komputer ini bermasalah, telah menginstal kopi yang tidak sah dari perangkat lunak Microsoft Windows dan Microsoft Office di komputer-komputer yang mereka jual ke konsumen. Keempat perusahaan ini diwajibkan membayar ganti rugi kepada Microsoft Corporation dengan jumlah keseluruhan sebesar 4.764.608 US dollar. Ya, dari contoh studi kasus ini ya, mereka yaitu PT Pancaputra Komput Indo, HM Komputer, HJ Komputer, dan Altek Komputer, mereka telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta Indonesia. Yaitu mengapa sih mereka dikena pelanggaran? Ya, dikarenakan mereka telah menginstal kopi yang tidak sah dari perangkat lunak Microsoft Windows dan Microsoft Office. Ya, dikarenakan pelanggaran itu ya, dari pelanggaran ini mereka telah harus membayar ganti rugi kepada Microsoft Corporation dengan jumlah keseluruhan 4.764.608 US dollar. Info ini sudah ada pada bulan November 2001. Di Indonesia, pembajakan perangkat lunak memang bukanlah sesuatu yang dianggap tabu oleh sebagian besar orang. Hal ini dapat dilihat jumlah tokoh ataupun vendor komputer yang benar-benar menggunakan original software saat menginstal program-program pada komputer yang dijualnya, dan jumlahnya yang sangat mudah dihitung. Ya, memang banyak di Indonesia yang sudah menggunakan software atau perangkat lunak bajak, yaitu seperti Windows, pembajakan Windows ya, itu seperti itu. Banyak di Indonesia masih melakukan banyak perusahaan-perusahaan komputer di Indonesia yang sudah menjual atau memberi perangkat lunak, yaitu perangkat lunak pembajakan kepada konsumen. Ya. Tetapi beberapa waktu terakhir ini persiapan yang dilakukan baik oleh pemerintah atau swasta dalam mengantisipasi adanya kasus-kasus pelanggaran kekayaan intelektual terutama di bidang komputer mulai nampak. Yang menonjol adalah pemberlakuan perundang-undangan yang terkait serta melakukan publikasi kepada halayak umum. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC yang memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya adalah program-program komputer. Ya, di Indonesia sudah menerapkan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu untuk membasmi atau memberikan pedoman pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pembajakan. Ya, selanjutnya itu fungsi dari sifat hak cipta. Pada bagian tentang fungsi dan sifatnya, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Ya, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab yang lain dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal pewarisannya, hak cipta adalah penciptanya meninggal dunia, maka akan dalam hal pewarisannya, hak cipta setelah penciptanya meninggal dunia, maka akan menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta seperti tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh dengan cara melawan hukum. Nah, seperti ini, misal seperti rumah ya, kita
menjadi ahli warisnya dan orang tua kita jadi penciptanya atau pemiliknya. Nah, di orang tua kita mau meninggal ya, kita diwariskan rumah. Nah, seperti itu akan menjadi milik kita. Nah, dikarenakan yang pencipta itu sudah memberikan warisannya kepada kita, jadi rumah itu menjadi milik kita. Kecuali jika itu diperoleh dengan cara melawan hukum ya, seperti orang lain tidak menerima kita mendapatkan rumah, jadi mereka melawan dengan cara hukum. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau ada seperti itu pasti kita akan melawan hukumnya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita ke topik jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Nah, di sini ada jenis-jenisnya ya. Yaitu yang pertama ada ilmu pengetahuan, ada seni, ada sastra, dan ada hak terkait. Nah, oke, ke topik selanjutnya yaitu beberapa hal yang tidak memiliki hak cipta. UU HC yaitu Undang-Undang Hak Cipta juga mencantumkan beberapa hal yang dianggap tidak memiliki hak cipta sendiri, yaitu hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan terakhir keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lain. Kalian pikir sendiri ya, untuk melakukan perbuatan memperbanyak perbuatan hak cipta tanpa izin pemegangnya, itu akan didenda paling sedikitnya itu paling mahalnya itu paling banyaknya itu 5 juta ya. Oh, bukan 5 juta, maaf, 5 miliar, maaf ya, itu 5 miliar. Begitu banyaknya uang yang dihambur-hamburkan. Topik selanjutnya yaitu beberapa pasal dari UU HC nomor 19 tahun 2002 yang berhubungan dengan perlindungan terhadap program komputer. 1 yaitu pasal 1 ayat 8 tentang definisi program komputer. Ya teman-teman. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dan merancang instruksi-instruksi tersebut ya. Itu adalah definisi program komputer. Dan yang kedua ada pasal 2 ayat 2 tentang pemegang hak cipta ya teman-teman, atas program komputer. Pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa prosedurnya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Nah itu teman-teman. Oke, selanjutnya ketiga, pasal 12 ayat 1A. Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang dirupkan dari semua hasil karya lainnya. Masih banyak ya yang lain-lainnya, tapi kita langsung masuk ke topik selanjutnya yaitu pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta dalam UU HC pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Seperti yang dikatakan tadi sebelumnya, kalau hak cipta itu masa berlakunya dari dari penciptaan itu saat dibuatnya. Kalau
program A. Kalau pencipta itu membuat sesuatu, itu masa berlakunya dari situ, 50 tahun. Oke. Artinya bahwa begitu ciptaan itu lahir, maka saat itu juga secara otomatis hak cipta akan melekat pada penciptanya. Itu benar. Oke, masuk ke selanjutnya. Perlukah kita mendaftarkan hak cipta kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta yang berkaitan dengan program-program perangkat lunak komputer? Nah, pada perkembangannya tentu kita perlu mendaftarkan program komputer ciptaan kita terutama jika memang program-program tersebut dibuat dengan tujuan komersial serta proaktif mendekati target pasar untuk mencegah maraknya pembajakan program tersebut. Nah, ini harus dilakukan jika ini harus dilakukan dikarenakan ya takutnya program yang kita buat atau kita ciptakan itu akan dibajak orang lain. Dari situ kita harus mencegahnya dari sekarang. Jadi kita harus mendaftarkan hak cipta kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta ya. Seperti di dalam Undang-Undang UU-HC. Nah, sertifikat pendaftaran hak cipta perangkat lunak akan menjadi prima facie evidence atau bukti utama. Sorry, saya tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Untuk proses hukum pada saat terjadinya pembajakan perangkat lunak. Sertifikat pendaftaran diperlukan untuk mempermudah pengusutan pelanggaran hak cipta dan membuktikan kepemilikan. Seperti ini. Jika program kita atau ciptaan kita diambil atau dibajak seseorang, kita bisa memberikan hukuman kepada si pembajak tersebut melalui hak cipta ini. Mereka akan dihukum karena hak cipta milik kita, karena ya itu buktinya kita sudah memiliki sertifikat dengan mendaftarkan hak cipta kepada direktorat. Oke, seperti itu. Kita masuk ke selanjutnya, teknis pendaftaran. Pada pasal 35 UU-HC dijelaskan bahwa pendaftaran hak cipta diselenggarakan di Ditjen KHI dan akan dimuat dalam daftar umum ciptaan. Tetapi pendaftaran itu bukan persyaratan wajib untuk mendapatkan hak cipta. Dalam UU itu juga dijelaskan tata cara pemberian lisensi pemanfaatan hak cipta yang diantaranya adalah program komputer. Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Dalam mendaftar hak cipta, kita tanpa mengeluarkan sebesar biaya, tanpa menggunakan biaya ya teman-teman. Ini gratis ya. Berarti gratis ya. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari daftar umum ciptaan tersebut dengan dikenai biaya. Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Selanjutnya yaitu tentang Microsoft Corporation mengelompokkan 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak, yaitu seperti satu yaitu memasukkan perangkat lunak ilegal ke harddisk. Seperti ini ya. Pemuatan perangkat lunak ke harddisk ini biasanya dilakukan oleh seseorang pada saat membeli komputer PC atau PC di toko komputer yang oleh penjual biasanya langsung diinstal di salah satu sistem operasi. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan dari sistem operasi yang dibajak tersebut adalah sistem operasi Windows.
Seperti ini. Jika kita menginstal salah satu sistem operasi, dan tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan dari sistem operasi itu yang dibajak tersebut adalah sistem operasi Windows. Seperti ini. Kita harus hati-hati dalam memasukkan perangkat lunak, yaitu perangkat lunak ilegal ke hard disk. Di situ kita akan dikenakan hak cipta kalau kita salah melakukan tahap-tahapannya. Kita harus memilih yang benar atau memilih yang legal, jangan memilih yang ilegal. Oke? Dan yang kedua ada softlifting. Softlifting terjadi jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan seperti yang tercantum dalam lisensi tersebut. Misalnya, ketika membeli sebuah program, kita mendapatkan lisensi untuk memasang program tersebut ke 10 unit komputer saja. Tetapi pada kenyataannya kita menggunakan program tersebut ke 15 unit komputer. Nah, di sini. Ketika kita membeli sebuah program, tapi kita mendapatkan lisensi. Lisensi itu seperti pembatasan ya teman-teman. Pembatasan. Diberikan lisensi hanya untuk ke 10 unit komputer saja. Tapi kita menggunakan program itu ke 15 komputer. Di situ salah ya teman-teman. Kita akan dikenakan hak cipta dikarenakan sudah melakukan melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran dalam hak cipta ini ya. Yang ketiga ada penjualan Yang ketiga adalah penjualan CD-ROM ilegal. Penjualan CD-ROM ilegal ini sering dijumpai di pasar atau konter-konter tidak resmi yang menjual CD-ROM program yang dikopi tanpa izin dari program aslinya. Keempat, penyewaan perangkat lunak ilegal. Perangkat lunak yang dikopi tanpa izin dari program aslinya, kemudian disewakan secara murah di rental CD. Hal ini masih sering kita jumpai di Indonesia. Di sini. Banyak toko di Indonesia yang masih memberikan atau menyewa sebuah perangkat lunak ilegal kepada konsumen-konsumen yang tidak tahu. Itu sangat memberikan pelanggaran yang berat ya, karena kita sudah toko itu sudah menjual atau menyewa perangkat lunak ilegal kepada konsumen lainnya. Seperti itu akan juga dikenakan hak cipta yang lebih berat ya teman. Oke. Yang terakhir ada downloading ilegal. Downloading ilegal adalah melakukan download terhadap sebuah program komputer dan internet yang tidak mematuhi kaidah yang tertera pada lisensi download. Seperti ini. Kebanyakan anak muda sekarang teman yang menggunakan komputer itu Windows-nya sudah bajak semua. Dikarenakan ya, kalau Windows, kenapa banyak anak muda sekarang melakukan download Windows yang ilegal itu? Ya, mereka di Windows ilegal ini tidak bayar. Ya, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu penyebab maraknya tingkat pelanggaran terhadap hak cipta perangkat lunak di Indonesia. Ya, teman-teman. Satu alasan yang paling utama adalah bahwa perangkat lunak kebanyakan lebih murah. Seperti tadi ada yang sudah saya jelaskan, yaitu downloading ilegal. Seperti ini. Bajakan lebih murah dibandingkan dengan membeli lisensi. Kalau Windows aslinya itu kita harus membeli lisensinya agar perangkat lunak itu bisa dijalankan. Dan bedanya untuk ilegal itu kita tanpa membayar sepeser pun untuk menjalankan aplikasi itu. Itu bedanya dari situ. Tapi itu sudah melakukan hak cipta ya teman-teman.
melakukan hak cipta karena sudah melakukan downloading ilegal yang tadi saya jelaskan tadi ya. Ya, harga perangkat lunak yang beredar di pasaran hanya berkisar 20.000, sedangkan harga di lisensi Windows adalah US dollar 200 atau sekitar 2 juta. Ah, sekitar 2 juta ya, teman. Aduh, itu kebanyakan orang masih mikir-mikir kenapa harus membayar. Harus membayar ya. Oke, kedua yaitu selanjutnya data-data yang dimuat dalam format digital memudahkan pemakainya melakukan penyalinan dan pada data-data dari satu media ke media lain. Alasan lain adanya kecenderungan manusia untuk selalu mencoba sesuatu yang baru. Apalagi jika ada akses melakukan itu dalam hubungannya dengan perangkat lunak, orang berusaha mendapatkan program-program rilis tersebut dengan cara membajak melalui fasilitas di internet, yaitu melalui downloading digital ya teman. Nah, ini belum adanya perangkat undang-undang yang mampu menjerat seseorang secara lebih tegas. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain dan pemikiran bahwa memanfaatkan ciptaan tanpa izin akan memberikan pengaruh negatif terhadap para pencipta dalam berkreasi, bahkan berdampak buruk terhadap nama Indonesia di mata dunia internasional. Nah, di sini masyarakat masih memanfaatkan ciptaan tanpa izin, masih kurangnya kesadaran terhadap hak cipta ini. Kenapa mereka harus memanfaatkan ciptaan orang lain? Mereka tidak tahu betapa buruknya terhadap mereka itu akan berulang kepada diri sendiri. Nah, seperti itu. Jika kita ingin melakukan pembaruan aplikasi tersebut, aplikasi dari si pembuat pencipta itu, kita harus meminta izin dulu atau meminta hak atau izin untuk bisa melakukan pembaruannya. Di situ adalah cara yang paling bagus untuk melakukan pemanfaatan aplikasi tersebut. Oke. Dan selanjutnya ada topik yaitu upaya mengatasi pelanggaran hak cipta. Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Pemerintah baik instansi yang terkait sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya intelektual. Dibuatnya undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta. Dibentuknya tim nasional pelanggaran hak oleh pemerintah yang merumuskan kebijakan nasional dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta, melaporkan pelanggaran undang-undang hak ke pihak yang berwenang, dan terakhir sanksi pidana yang memberatkan pelaku pelanggaran. Yang terakhir ini, jika seseorang atau kita sendiri yang melakukan hak cipta, kita akan dikenakan sanksi atau pelanggaran dari pihak hak cipta sana. Jadi untuk itu janganlah kita langsung memanfaatkan program dari orang lain. Kita harus meminta izin kepada si penciptanya itu sendiri. Oke, sekian itu saja yang saya review dari tadi. Mohon maaf apabila saya masih salah dalam kata-kata, dan juga terima kasih untuk Wardah yang sudah memberikan tugas ini sehingga saya menjadi lebih tahu apa itu pelanggaran hak cipta, apa itu hak cipta tentang komputer dan yang lainnya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.